Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum. ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah. Baik ikhwan, apa kabar semuanya? Insyaallah semoga antum semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT, dan tidak kurang satu nikmat apapun untuk disyukuri. Masya Allah, afwan, baru sempat kita buka kajian ini lagi karena kan jadwal yang cukup padat di minggu-minggu kemarin, insya Allah. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi berkah kita di grup ini dan juga curahan limpahan rahmat Allah SWT serta ilmu yang bermanfaat bagi antum semua. Dan intinya sedikit demi sedikit kita pelajari, kemudian kita amalkan apa yang sudah kita ketahui dan yakin akan janji Allah sebagaimana sabda dari Nabi SAW, man amila bima alima warasatullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang sudah dia ketahui, maka warasatullahu ilma ma lam ya'lam, Allah akan wariskan kepadanya ilmu-ilmu apa saja yang belum dia ketahui, sehingga ilmu itu bertambah. Dan baginda Nabi SAW di zikir pagi selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal yang diterima. Maka bacakan itu di tiap pagi dan petang hari. InsyaAllah Allah akan tambahkan ilmu terus yang bermanfaat bagi kita. Ilmu itu ada ilmu bermanfaat, ada ilmu bermanfaat dan berkah, ada ilmu yang madarat. Nah itu dia. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat, maka dia akan menjadi madarat. Madarat artian ilmunya tersimpan, dan orang-orang yang menyembunyikan ilmu tentunya dilaknat oleh Allah SWT, terutama ilmu syariat dan ilmu-ilmu tentang Allah. Maka pelajari, kemudian amalkan, dan selanjutnya sebarkan. Ajarkan putra-putri kita, minimal kita ajarkan dia ayat kursi, kemudian perlindungan diri di zikir pagi dan petang, dan ajarkan dia baca Quran dan lain sebagainya, sehingga mereka mampu memproteksi diri ketika mereka menghadapi dunia luar atau beranjak dewasa, dan mereka tidak kehilangan arah dalam meniti kehidupan yang baru bagi mereka, insyaallah. Dan itulah tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai kakak terhadap adiknya, tugas kita sebagai suami terhadap istrinya, dan tugas kita seorang ibu terhadap anak-anaknya, dan tugas kita seorang nenek terhadap cucu-cucunya dan seluruh anggota keluarga. Maka Nabi bersabda, kullu ra'in mas'ulun an ru'iyatih, setiap pemimpin pasti akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, siapa yang dipimpinnya. Maka setiap kita adalah kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun an ru'iyatih, dan setiap pemimpin pasti akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Kita ibu-ibu rumah tangga, maka dia sebagai pemimpin di rumah tangga terhadap anak-anaknya, suami terhadap istri-istrinya dan juga anak-anaknya, kemudian siapapun, dan kita lah semuanya pemimpin. Maka persiapkan pribadi-pribadi pemimpin untuk anak-anak kita, insyaallah. Khair, kita lanjutkan kajian kita tentang jin khodam dan pengaruh buruk serta cara berlepas diri daripadanya. Ada suatu kisah tentang jin khodam ini. Kita sudah mengenal jin khodam ini ada dari benda-benda pusaka, ada mungkin dari ritual-ritual yang pemanggil jin yang berupa amalan-amalan yang di luar sunnah. Kemudian juga ada dari keturunan atau misalkan leluhur kita yang disebut dengan saka atau nasab.
jin nasab, jin saka, atau jin keturunan yang kemudian kitalah majikan barunya. Kakek kita mungkin atau buyut kita pernah mempunyai khodam atau pernah mengamalkan suatu amalan yang kemudian jin masuk ke dalam tubuhnya di zaman-zaman penjajahan misalkan. Kemudian buyut kita meninggal, berwaris kepada kakek, dan kakek berwaris kepada ayah atau ibu, kemudian jin ini turun ke kita, misalnya itu seperti itu. Dan ini selalu berulang sampai jin ini benar-benar mati di ajalnya. Ini disebut dengan jin saka. Ini efek daripada jin khodam awalnya. Ketika seorang mulai mengamalkan suatu amalan yang di sana terdapat suatu ikatan atau suatu ikrar, dan jin masuk karena amalan tersebut, misalkan wirid beribu-ribu tanpa dalil, juga tanpa ijazah atau tanpa sanad, yang bersambung terus kepada baginda Nabi SAW. Dan satu hal yang perlu diingat, setiap amalan-amalan yang tidak Nabi ajarkan, kata Nabi, itu tertolak, dan itu muhdats. Muhdats ini adalah amalan-amalan yang Nabi berlepas diri daripadanya, atau amalan modifikasi, Allahu a'lam. Mungkin mereka lebih paham. Dan ingat, ini kalau tanpa ada pembimbing atau tanpa ada yang guru yang disebut mursyid, yang ke atas terus bersambung kepada baginda Nabi SAW, berbahaya sekali, karena di sana terdapat tujuan yang pastinya ingin segera tercapai oleh murid-muridnya atau oleh pengamalnya. Misalkan seorang mengamalkan suatu amalan wirid anulah, misalkan bacakan ini setiap pada sholat 1000 kali. Kita lihat dari dalilnya tidak ada, dari sanadnya pun tidak ada. Ini hanya memberikan dasar amalan dari ustadz, dari guru, atau misalkan dari masyaikh. Maka perhatikan kembali, kita akan mengambil dua risiko. Pertama, kalaulah amalan itu hanya gurunya yang hafal, maka ada mungkin selamat. Tapi kita lihat dari diri kita sendiri, apa tujuannya. Kami pernah mendengar dari ahli tauhid dari Tasikmalaya, Kiai Khair Apandi, dia menyatakan bahwa syarat ilmu itu tidak menjadi sihir suatu saat ada 3. Yang pertama, pemberi ilmu tersebut. Yang kedua, tujuan daripada jenis maksudnya. Yang pertama, pemberi ilmu tersebut. Yang kedua, amalannya itu sendiri sebagai predikat. Yang ketiga, objek, tujuannya. Tujuan daripada ilmu itu untuk apa? Kalau gagal dari 3 ini, maka ilmu tersebut menjadi sihir sifatnya, dan besar kemungkinan mengundang jin masuk ke dalam tubuh, sehingga sifatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pemberi ilmu tersebut siapa? Apakah ulama? Apakah yang memberinya ini, yang mengajarkannya ini seorang dukun, atau seorang dukun yang menyamar sebagai ulama atau sebagai ustadz? Wallahu a'lam. Maka tebak, bila pemberinya itu bukan seorang ulama atau sekelas aulia, mungkin ulama aulia, dia ibadahnya tidak pernah terputus, kita lihat, dan dia memang pernah mondok misalkan berpuluh tahun, hafal Quran, hafal hadis, atau mungkin dia pernah kuliah di Azhar, Madinah mungkin, dan lain sebagainya. Kita sudah tahu sanad-sanad gurunya dan sebagainya. Kemudian dia memberikan kepada kita amalan-amalan yang masnunah sifatnya, sunnah. Dan kemudian atau amalan-amalan yang mungkin kita tidak tahu ini dari mana amalnya. Tapi ini syekh ini atau misalkan guru ini lulusan Azhar atau lulusan Madinah ini memberikan, coba amalkan ini untuk dibaca setiap ba'da salat misalkan, atau tengah malam dan lain sebagainya. Nah, itu salah pertama. Hati-hati, banyak sekarang dukun yang menyamar jadi ustadz atau jadi kiai, wallahu alam. Bahkan Habib padahal dia dukun. Nah, kita wallahu alam tidak semua Habib dukun. Tapi ada 1-2 yang memang mereka mencatut nama itu, dan mereka menyisipkan amalan-amalan yang di luar sunnah bagi Nabi SAW. Jadi lihat siapa pemberinya. Kalau dia di luar itu, maka sama saja dengan dukun yang memberikan amalan untuk penggunaan jin.
Kemudian yang kedua, amalan itu sendiri. Ingat, patokan kita Quran was sunnah. Maka kalau misalkan itu ada di dalam Quran atau misalkan dalam sunnah, maka amalkan. Dua yang kita dapat, mungkin ijabahnya doa, ijabahnya dari amalan tersebut. Yang kedua adalah ganjaran sunnah. Ganjaran kita mengikuti ittiba ila Rasulullah SAW. Kita beriktiba kepada Nabi SAW, dan ini akan sangat tanpa efek samping biasanya. Lihat amalnya, apakah amalnya jangjawakan, apakah amal ini berupa mantra orang-orang terdahulu, apakah amalan ini berupa amalan-amalan pupuh atau misalkan kawih atau misalkan syair-syair kejawen, Allah alam, sehingga jin masuk ke dalam tubuh. Apakah ini doa dari Nabi bagi Nabi SAW? Apakah ini doa yang pernah dipanjatkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW? Apakah ini dari ayat-ayat Al-Quran? Nah, kita bisa lihat amalan ini. Yang ketiga, tujuannya. Tujuan daripada mengamalkan ini untuk apa? Patokan untuk satu tujuan, ingat, ila idinillah. Hanya untuk menegakkan agama Allah, kalimatillah. Jadi ketika seorang mengamalkan suatu ilmu untuk apa? Apakah dia untuk kaya? Apakah untuk memudahkan segala urusan? Apakah dia untuk menambah kewibawaan, menambah kecantikan, ketampanan, atau supaya banyak orang suka atau mudah segala urusan? Ini adalah nafsu-nafsu pribadi yang tersembunyi, sehingga tujuannya ini menyimpang dan setan akan senang-senang sekali. Walaupun sifatnya misalkan yang memberinya ini seorang ulama besar yang beri amal ini, kemudian amalnya pun memang baginda Nabi ajarkan, cuma tujuan daripada pengamal-pengamal itu. Maka banyak sekali para peruqyah yang tertipu, para ahli-ahli iman yang tertipu, sehingga mereka menyimpang dari tujuan yang sangat lurus, sangat jelas. Tujuannya adalah bukan untuk apa-apa, tapi untuk menegakkan kalimatillah. Nah, kalau berubah daripada itu, maka syaitan akan sangat suka sekali, karena itu yang menjadi incaran. Dilihatlah, tanya hafal Qorin, apa tujuan dia mengamalkan wirid ini? Apa tujuan dia mengamalkan bacaan ini? Oh, ternyata tujuannya memang untuk kemegahan dunia atau untuk harga dunia. Maka dia akan masuk jin ini membantu mengijabah apa yang dia inginkan. Terus sehingga amal ini diamalkan setiap hari, bahkan setiap hari tanpa terlewat, sehingga menjadi obat batin tersendiri. Dan dia menyepelekan amalan-amalan yang sifatnya wajib. Misalkan saya lebih baik tidak sholat daripada tidak wirid ini. Nah, itu dia yang berbahaya. Bahkan ada keyakinan dalam hati, kalau saya tidak wirid ini, wah berbahaya buat saya. Saya bisa tidak laku lagi dagangan. Saya bisa wibawa saya luntur. Atau misalkan saya tidak ada perlindungan lagi, karena yang melindungi selama ini adalah doa ini atau wirid ini atau bacaan ini. Dia lupa bahwa tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan semua yang wajib dan sedikit yang dan melaksanakan semua yang sunnah, meninggalkan semua yang makruh dan haram. Nah, itu yang jadi tujuan utamanya, malah dia mengamalkan amalan baru sifatnya yang datang baru yang dari agama ini misalkan. Walaupun yang memberinya adalah seorang ulama besar dan amalnya amalan-amalan dari amalan sunnah. Tolong misalkan bacakan ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini kamu akan terlindung dari setan. Bacakan di pagi hari 3 dan petang hari atau sore hari 3. Ini orang saking sangat gantungnya atau misalkan ini ditambah-tambah jumlahnya dan kemudian diamalkan benar-benar, dia lebih mengutamakan bacaan itu daripada amalan harian itu sendiri, seperti sholat subuh itu sendiri, daripada sholat asar itu sendiri. Maka tenanglah, yang penting saya saat asar jam 5 juga bisa. Nah, nanti baca amal ini. Nah, ini yang berbahaya. Maka ini bukanlah amalan yang sangat harus diinikan, tapi memang kita ittiba sunnah yang paling harus, yang kewajiban maktubah yang berwaktu. Artian sholat 5 waktu tetap sebagai wadahnya. Apalah arti amal-amalan semuanya tanpa ada sholat 5 waktu. Maka kalau misalkan seorang rajin bersedekah, seorang yang rajin beribadah, saat malamnya full, misalkan baca Qur'annya 1 hari 200 saat lebih, bahkan dia gemar saum Ramadan, saum sunnah, tapi dia tidak laksanakan salat 5 waktu, maka semuanya tertolak dan tidak ada artinya.
Artian sholat ini wadah dan dasar yang harus kita lakukan. Nah, bahkan di akhirat nanti inna awwalu ma yuhasabu hisaban al-abdi as-shalah. Sungguhnya perkara yang paling pertama kali ditanya nanti di hari akhir adalah salat. Fa'in salat sa'iru amaluh. Jika salatnya baik maka baik semua amalnya, wa in fasadat fasada sa'iru amaluh. Maka buruk semua, dia buruk salatnya maka buruk semua amalnya. Maka utamakan dulu salat, kemudian laksanakan yang mudah-mudah bagi kita dan hidupkan dan mulai bergerak. Niatkan semuanya untuk ibadah kepada Allah. Jangan salah tujuan. Adapun ini kalau misalkan kita pernah sahabat Nabi Abu Umamah radhiyallahu an berdiam diri di masjid, kemudian ketika sahabat lain sudah mulai keluar dari masjid, dia sendiri saja sambil apa yang entah yang dibaca atau apa, sehingga baginda Nabi SAW menghampiri beliau dan bertanya, wahai Abu Umamah, adakah gara-gara masalah yang kau hadapi? Nah, ceritakanlah kepadaku. Maka Abu Umamah bercerita, ya Rasulullah, saya punya hutang yang sangat banyak. Kalaulah di malam hari saya tidak bisa tidur mengingat hutang ini, dan di siang hari saya diliputi kehinaan dan rasa malu yang sangat karena hutang-hutang ini. Bagaimana ya Rasulullah? Nah, maka Nabi SAW mengajarkan satu doa. Ya Abu Umamah, amalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Doakan ini, bacakan ini ketika ba'da subuh di zikir pagi dan ba'da salat asar di zikir petang atau sore hari. Maka semenjak saat itu Abu Umamah mulai hutang-hutangnya sedikit demi sedikit, dan memang Allah lunasi sendiri hutangnya dengan jalan Allah. Maka Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya a'udzubika, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari rasa sedih dan bingung, rasa bingung dan sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, aku berlindung kepadamu dari rasa takut dan pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal, dan aku berlindung kepadamu dari limputan hutang dan ghalabatid daini wa qahri rijal, dan penindasan orang-orang atau pemerasan tenaga daripada orang-orang. Ini hadisnya sahih, silahkan diamalkan di zikir pagi bagi Anda yang memang terlilit hutang, atau mungkin seorang yang tertekan di pekerjaannya, atau mungkin seorang yang sering sedih dan bingung tiap hari, bingung karena nafkah, bingung karena apa, atau mungkin sedih, atau mungkin kita yang yang benar-benar malas dan pelit. Ini penyakit sebetulnya. Sudah pelit, malas juga, tidak mau bekerja, tidak mau keluar untuk mencari nafkah dan bermanfaat untuk orang lain. Dan bagi Anda yang sering yang penakut, minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Jadi takut dan rasa takut dan lemah, itu dia. Maka umat Islam yang kuat itu lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Apa tinjauannya untuk hadis ini? Kan Nabi juga ngajarin untuk pada Abu Bakar. Yang Nabi ajarkan adalah solusi. Bagaimana kita bergerak dan bertawakal kepada Allah SWT. Bergerak kemudian bertawakal kepada Allah. Berbeda dengan khodam. Orang tujuannya ingin kaya, setelah kaya ingin banyak pujian, dan tidak ada orang yang menghinakan dia. Orang ingin punya wibawa sehingga orang-orang segan kepadanya. Bagaimana caranya? Mereka mulai memasang susuk, mulai mengamalkan amalan bid'ah, mulai meritualkan ritual-ritual yang di luar sunnah, bahkan di luar ajaran Islam. Mereka rela menebus semua itu, termasuk harga yang paling mahal dari dalam diri, yaitu tauhid dan akidah. Mereka gadaikan itu semua untuk harga dunia yang sedikit, sementara dan terbatas. Digadaikan semuanya, mereka tidak peduli. Yang penting saya di dunia ini kaya raya, di dunia ini saya punya wibawa, banyak orang yang suka, bahkan banyak orang hormat dan segan, bahkan semua orang tertunduk melihat saya. Seperti itu bayangannya. Nah, inilah yang disukai oleh setan, disukai oleh jin dari bangsa setan.
Syaitan akan bangsa jin. Mereka masuk ke dalam tubuhnya, mereka masuk dari melalui amalan-amalan tersebut dan mereka bersemayam dan betah. Walaupun itu amalnya sebut amalan agama. Kami pernah meruqyah seorang yang membacakan tasbih setiap malam sekitar 4.000. Baca tasbih bagus dan memang disyariatkan, cuman tujuan yang menjadi berubah. Ketika tujuan itu berubah, maka berubahlah semuanya arahnya. Karena ini pentingnya kita belajar tauhid, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal kitabullah, mengenal malaikat-malaikat Allah, mengenal hari akhir, mengenal takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya kita belajar tauhid seperti itu, agar tujuan kita pas, agar tujuan kita tidak melenceng dari arah yang jalan iman. Ketika tujuan itu berubah, ketika tuntunan yang kita pegang bukan dari Nabi lagi, ketika kitab yang kita baca bukan dari kitab Al-Quran lagi, tapi kita lebih memilih Bible mungkin, atau mungkin kawih-kawih dari kitab Sutasoma, Tantrama dan sebagainya, atau mungkin dari Hindu, dari segala macam. Kita ambil amalan tersebut dan kita mulai campurkan, baurkan dengan ajaran Islam yang disebut dengan kejawen, yang disebut dengan Sunda Wiwitan, yang disebut dengan aliran-aliran kebatinan. Nah, kemungkinan ada ijabah, ada mungkin khawariqun lil adat atau kejadian luar biasa yang dia dapatkan. Tapi itulah yang disebut dengan sihir. Itulah yang disebut dengan istijrad. Itulah yang disebut dengan ihanah, hinaan dari Allah SWT. Maka waspada. Sihir dengan karomah itu hampir mirip dari asar dari jenisnya. Sihir itu seperti yang dihasilkan oleh para penyihir Raja Fir'aun alaih 80 orang, dan karomah itu atau mukjizat itu yang dihasilkan daripada ijabah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu bedanya. Mungkin seorang mampu berjalan di atas air, atau mampu terbang ke sana kemari, atau mampu satu langkah dari sini ke Mekah, atau mampu memecah dirinya atau membelah dirinya menjadi banyak, atau mampu menjadikan air ini tidak bergerak dan bahkan beku, atau mampu misalkan menyembuhkan seorang dengan sekali usap, sekali tiup, bahkan sekali tatap langsung sembuh, atau mampu orang ini membuat luluh lawan jenisnya dalam sekali tatap, atau mampu menjadikan kata-katanya berbobot dan bahkan menyentuh hati banyak orang. Ya, diwaspadai, lihat, bukan karena hebatnya dia mampu melakukan itu, tapi lihat siapa yang melakukan itu. Apakah dia seorang ulama? Apakah dia seorang yang biasa-biasa saja? Allahu a'lam. Kita bisa tebak dengan ukuran syariat. Bila kita melihat orang yang mampu berjalan di atas air, mampu terbang di atas udara, maka la ta'jub. Jangan sekali kalian takjub atau ajab, ya ajub takjub. Takjub itu wah. Tapi ukur dengan kacamata syariat. Apakah dia mulazimah salat berjamaah di masjid, laki-laki? Apakah dia tidak terputus salat malamnya? Apakah dia baca Quran selalu dengan Quran hidupnya, bahkan dia ashabul Quran, ahlul Quran dan lain sebagainya? Apakah dia memang hafal ribuan hadis? Maka yang dihasilkannya itulah karomah, kemuliaan daripada Allah SWT, dari kalangan aulia-aulia Allah atau kekasih-kekasihnya. Tapi kalau dia ingkar syariat, bahkan dia menyatakan, ketika kita tanya, kenapa Pak kemarin tidak berjamaah? Oh, beda lagi makamnya beda lagi. Aku ini sudah wasilin, udah tingkat wali, kalian itu masih jebab syariat. Nah, seperti itu. Maka waspada terhadap orang-orang ini. Atau kita tanya, kenapa ini kan puasa Ramadan, kok makan di siang hari? Ini misalkan seorang yang kita anggap wali, kemudian dia menjawab, oh beda lagi, kalian masih di alam syariat, kami sudah di alam ma'rifat, alam hakikat. Tidak butuh lagi sholat, tidak butuh lagi puasa, tidak harus lagi, cukup ingat kepada Allah, maka itu sudah sampai. Karena tujuan daripada sholat dan puasa itu untuk mengingat Allah, saat untuk mengingat Allah, baca Quran untuk mengingat Allah, zikrullah itu untuk mengingat Allah. Saya sudah sampai di Allah, sudah ingat kepada Allah. Nah, ngapain harus syariat lagi? Langsung batalkan dalam hati dan bantah semuanya, tinggalkan orang ini. Tinggalkan orang ini karena berbahaya sekali pada akidah kita. Nanti kita akan mengamalkan amal yang diamalkan, dan setelah mungkin ukuran mereka, ini kamu sudah sampai hakikat, tidak perlu lagi syariat, maka batalah iman kita.
Baginda Nabi saja sallallahu alaihi wasallam yang sudah Allah jamin surga untuknya, yang sudah berjalan-jalan di surga, melihat surga, bahkan yang dijamin diampuni dosa-dosa yang terdahulu dan akan datang, masih dengan bab syariat ini, dengan sholat berjamaah tidak lepas, bahkan tangannya dipapah terakhir di akhir hayatnya, di akhir hayatnya. Kemudian Nabi sampai bengkak kakinya untuk melaksanakan ibadah. Ini orang yang tidak mau ibadah, ngaku sudah ahli surga, sudah dekat dengan Allah. Maka jika antum melihat beberapa orang yang mengatakan dirinya ada hubungan khusus dengan Allah, hati-hati terhadap orang ini. Sekalipun ribuan orang menganggapnya adalah wali Allah, hati-hati terhadap orang ini. Dan kalau kita ikuti mereka, maka kita akan tersesat dari jalan yang lurus. Cukup kita tanyakan pada mereka atau pada ulama-ulama mereka atau pada ulama-ulama kita bagaimana Nabi beribadah, dan ikuti Nabi saja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa liqa'a rabbih wal yawmil akhir. Laqad kana lakum, benar-benar ada pada diri Nabi untukmu, fi Rasulillah, di dalam Rasulullah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik untuk orang-orang yang berharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari orang-orang ini. Kita butuh para ulama untuk bertanya, karena Nabi SAW menitipkan ilmunya di mereka. Tapi kalau misalkan berbeda dengan yang dia katakan, maka dia telah khanu atau berkhianat. Dan satu lagi yang sedang viral di zaman ini adalah ulama yang bergaul dengan sultan. Ini yang paling harus kita waspadai. Dalam suatu riwayat, al-ulama'u warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama'u umana'ur rusul, para ulama adalah kepercayaan para rasul. Idza lam yukhalitun sultan yudakhilu 'anid dunya, ketika mereka tidak bergaul dengan sultan atau penguasa, wa yudakhilu 'anid dunya, dan mereka mulai menjual ilmunya untuk harga dunia, fatwa-fatwanya untuk dunia. Fa idza yusallitu sultan yudakhilu 'anid dunya faqad khanur rusul, maka ketika mereka mulai menjual ilmunya untuk harga dunia atau bergaul dengan pemerintah atau dengan sultan, faqad khanur rusul, maka mereka telah berkhianat pada para rasul. Fahdharuhum, kata Nabi, hindari mereka, jauhi mereka, karena mereka sejahat-jahatnya makhluk Allah, seburuk-buruknya lisan, dan nanti fatwa akan digirikan. Antum mungkin pernah lihat ada ulama, mungkin dia ketua apalah jabatannya, Allah alam, mereka mengingkari apa yang disebut dengan janggut, sunnah-sunnah Nabi, pakaian-pakaian syar'i penutup aurat disebut dengan budaya Arab dan lain sebagainya. Arab jahiliyah itu budayanya pakaian telanjang seperti penari perut, bahkan terbuka kepalanya. Dan ketika baginda Nabi turun atau Nabi Ibrahim diutus di sana, mulailah dikenalkan dengan nama jilbab ini, sampai disempurnakan di zaman baginda Nabi SAW, dan terhormatlah mereka wanita Arab ini. Dan orang ini menyebut ini budaya Arab, bahkan Arabisasi. Sungguh sangat, bahkan ini keluar dari lisan seorang yang dianggap ulama. Hindari ini. Maka kata Nabi, fahdharuhum. Ingat, seorang ulama itu dalam surat Yasin kalau tidak salah. Fattabi'u ma yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Fattabi'u, maka ikuti oleh kalian, ma yas'aluhum ajran, orang-orang yang tidak mengharap imbalan kepada kalian. Wahum muhtadun, mereka itu orang-orang mendapat petunjuk. Jadi mereka berbisnis dengan Allah saja, dan petunjuk Allah sangat sempurna untuk orang-orang yang mencari petunjuk hidayah. Cari ulama yang memang tidak ingin dibayar, cari mereka dan ikuti mereka. Fattabi'u ma yas'alukum ajran wa hum muhtadun, maka ikuti oleh kalian orang-orang yang tidak berharap imbalan. Wa hum muhtadun, mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Ikuti. Para nabi tidak mendapat imbalan, tidak mengharap imbalan. Tidak mengharap imbalan itu baik berupa harta materi, baik berupa pujian ustadz, kiai,
baik berupa sanjungan orang-orang, itulah dia. Nah, hati-hati sekali terhadap zaman saya, terutama amal-amalan yang mereka ajarkan kepada kita. Ini sebutnya sumber-sumber khodam ini berasal. Ada suatu kisah, kisahnya ini di suatu pesantren, tidak saya sebutkan, teman guru-guru kami menceritakan ini berulang-ulang. Ini menjadi ibarat sangat kuat. Ada suatu kiai atau taulah ustadz di suatu pesantren. Dia memang disebut orang-orang sana ahli pengobatan, dan dia punya banyak amalan-amalan dari guru-gurunya terdahulu, dan diajarkan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya antara dua, satu kalau misalkan dia tidak mampu mengamalkan ini, tidak mampu membendung atau menampung ilmu ini, maka dia akan gila. Dan tapi dia gila ini disebut gila ma'rifat atau majdub atau wali. Jadi dibiarkan gila tapi wali. Oh, Masya Allah. Ada kalau lulus dari ilmu ini yang diajarkan kepada murid-muridnya, maka muridnya ini menjadi regenerasi atau duplikasi dari dia. Jadi dukun putih namanya, atau mampu mengobati, mampu menangkap jin, melihat jin dan lain sebagainya. Bahkan dia mampu menjadi apapun, menjadi kiai, menjadi apapun, dengan jalan menarik khodam kiai dan masuk ke dalamnya, sehingga yang ngajarinya masyarakat itu mungkin jin dari kalangan muslim yang kelas-kelas mungkin yang paham agama, dan mengajari jamaahnya. Dan terus temurun nanti ke cucunya pun menjadi, atau anaknya menjadi seperti dia, seperti guru-gurunya. Nah, sampai suatu ketika sang guru ini, sang ustadz ini, dia mulai mengeluhkan sakit di area dada, dan kadang-kadang, mohon maaf, syahwatnya ini tidak terlalu seperti muda dulu gitu. Pada usianya belum sampai 50. Jadi tidak kuat melayani istrinya lama-lama. Nah, itu dia. Dia mengeluhkan hal itu, dan sakit di area dada dan di kepala. Mengeluhkan pada peruqyah, sharing, karena seorang dai ruqyah itu bisa masuk ke pesantren sekelas itu pun, sekelas markasnya dukun gitu. Berbeda dengan peruqyah yang mungkin sadis di lapangan. Mereka tidak pandang bulu, langsung menyebut bid'ah, sesat, bahkan ahli neraka. Mereka pasti tidak akan diterima di mana-mana. Dan mereka manfaatnya apa? Meruqyah mungkin lebih tajam atau bagaimana. Tapi kalau untuk dai-dai ruqyah, mereka bisa masuk kemanapun, ke masjid-masjid, bahkan masjid-masjid yang disebut di sana masjid ini dipakai untuk amal-amal ritual bid'ah dan sebagainya. Bahkan pesantren-pesantren yang basicnya itu, ini pesantren tempat pencetakan kaderisasi para dukun putih. Dia masih masuk ke sana dan berbicara dengan kiai. Dia sang ustadz ini mulai menceritakan keluhan-keluhannya, dan kita menawarkan solusi bagaimana agar rasa sakit itu hilang, karena dokter tidak mampu angkat tangan. Hanya perkiraan diagnosa, ini bapak terkena kolesterol tinggi mungkin, atau punya vertigo dan lain sebagainya, yang gangguan di lambung. Kita akan ruqyah, dan di ruqyah ternyata memang muntah yang air liurnya bercampur darah. Ini menandakan sudah si khodamnya ini sudah bercampur, sudah lama sekali bersemayam di sana. Dan akhirnya bertanya, penyakit apa ini? Pasti seorang dai ini tidak langsung menyebutkan, bapak ini punya khodam, bapak ini sesat, nah harus tinggalkan, tidak. Tapi dia menceritakan, barangkali Pak Ustadz kena sihir, karena yang namanya ulama itu banyak yang tidak suka, yang penegak agama itu suka. Mulai dia terlihat ini kita ambil hatinya dulu, bermanis-manis dulu. Nah, setelah itu dia mulai menceritakan masalahnya. Saya ini sebetulnya mengajarkan anu, dan ada kejadian yang sangat memilukan, sudah 3 kali katanya. Ini dia suatu malam dia bangun pagi, di waktu sepertiga malam, jam 3-an dia terbangun, dan kemudian istinja atau taharah, bersuci, dan dia beranjak ke masjid.
dan izin kepada istrinya, Umi, abahkan sholat di masjid bersama para santri, tidak di sini. Dan istrinya menyiapkan segala apa yang dibutuhkan oleh suaminya ini. Kemudian Ustadz ini berangkat ke masjid di sekitar jam 3-an setelah wudhu di sana. Dan memang sholat dengan para santri di masjid pondok. Dan entah kenapa si Ustadz ini atau suami ini pulang ke rumahnya dan menemui istrinya. Ya kita tidur bareng, mumpung masih malam. Loh bukannya sholat, nah sekarang aja mumpung lagi pengen. Karena emang syahwatnya agak bermasalah tadi. Nah, ketika subuh itu dia mengajak istrinya dan terjadilah hubungan badan sampai waktu azan subuh, belum tuntas juga. Dan akhirnya ketika azan subuh langsung mandi dan bergegas mengejar qomatnya santri di masjid. Sampai setelah selesai sholat subuh, sang kiai pun pulang, sang ustadz pun pulang, dan istrinya mencandai dia, Abi gimana tadi, telat gak sholat berjamaahnya? Kagetnya bukan main, telat bagaimana? Tadi kan jam 3 aku berangkat. Si istrinya sangat kaget, siapa yang tadi datang berhubungan badan sampai subuh. Itu dia. Maka jahatnya khodam seperti itu. Maksudnya bagaimana? Ada mungkin beberapa orang yang menyatakan bahwa kiai ini atau misalkan ustadz ini mampu membelah tubuhnya. Di sini ada, di sana ada, seperti itu. Itulah khodam. Itulah khodam orang-orang yang mempunyai khodam dan bisa, namanya jin bisa mencela putra-putri, bisa merubah menjadi makhluk apapun. Itu kemampuan mereka, jin-jin yang tingkatnya sudah tinggi ilmunya. Dan kalau ada jin itu yang hanya bisa mampu masuk ke alam kita hanya suaranya saja, atau mungkin hembusan nafasnya saja, atau misalkan mampu menggerakkan benda, itu tergantung tingkat ilmu mereka di alam mereka. Semakin mereka berilmu, mampu menampakkan diri seperti itu. Maka jangan kaget kalau orang ini ada, kalau dia di masjid ada, di rumah ada, di pondok ada, di Mekah pun ada. Nah itu dia. Itulah yang disebut dengan khodam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan terlalu takjub. Kita lihat kacamata syariatnya. Apakah dia pengamal bidah? Apakah dia memang ikuti Nabi secara sempurna? Wallahu a'lam. Berbeda ketika perang Badar. Perang Badar Al-Kubra. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi melihat sahabatnya ada 2, ada 3. Melihat Umar bin Khattab ada 3. Melihat Abu Bakar ada 2. Nah, itulah malaikat. Ini yang menjadikan dalil mereka menyebutkan adanya khodam malaikat. Nah, karena sangat halus sekali, kita tidak bahas antara khodam malaikat ini. Jadi Allah turunkan bala tentara malaikat dari langit untuk membantu sahabat-sahabat Badar pada waktu itu, sehingga peperangan dimenangkan oleh pasukan muslimin. Dan melihat ada Umar bin Khattab ada 3, dan sahabat-sahabat Zubair ada 2. Nah itu dia. Jadi soalnya banyak, pada itu malaikat yang menjelma menjadi pasukan muslimin. Allahu a'lam. Maka sejak saat itu sang ustadz bertobat dan mulai mempelajari ruqyah dan ilmu semua benda-benda yang dianggap keramat, dan dia batalkan ilmu yang telah dia pelajari. Dan hidayah Allah itu sangat baik, sangat mulia, sangat agung. Allah ganti semuanya. Ilmu-ilmu yang pernah dipelajari Allah ganti dengan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Di antaranya adalah ruqyah syariah ini, yang mampu menandingi yang pernah diajarkan pada muridnya, maka diajarkan pada muridnya ruqyah. Wallahu a'lam. Nah inilah yang disebut dengan hidayah. Lalu bagaimana cara kita berlepas diri daripadanya, berlepas diri daripada khodam-khodam ini? 2 kasus yang memang sangat berat dan yang sering kami hadapi di dunia ruqyah ini. Yang pertama kasus jin saka atau jin keturunan. Walaupun sang marki atau pasien tidak tahu menahu tentang ini, tidak tahu dari mana asalnya, hanya mereka ingin lepas dari gangguan ini. Ini biasanya perjanjiannya sangat kuat, namun tidak separah jin khodam. Kalaulah jin saka ini tinggal diakui saja, batalkan saja amalan-amalan orang tua mereka, amalan-amalan yang pernah diajarkan orang tua mereka atau kakek mereka atau buyut mereka dalam mimpi atau secara nyata langsung.
atau terkait benda-benda pusaka yang diwariskan kepada mereka. Maka cara menanggulanginya adalah batalkan dulu, ikrarkan dulu ikrar pemutus. Ikrar pemutus nanti insya Allah kita share setelah ini, atau pernah di share di grup mungkin. Tinggal lihat lagi. Ikrarkan ikrar pemutus. Kalau dia kasusnya jin saka, maka ikrar pemutus jin saka. Kalau dia sifatnya jin khodam, maka ikrar pemutus dengan bangsa jin. Karena sebelum mereka mengamalkan amalan-amalan tersebut mengundang jin ini, biasanya ada yang namanya ijazah, ada yang namanya ikrar, baiat kalau bahasa seremnya, sehingga terikatlah mereka terikat dalam. Terus temurun yang namanya jin saka, misalkan apa-apa yang diinginkan oleh pemilik jin khodamnya, jin khodam tersebut dipenuhi. Ketika meninggal dia minta cucunya, misalkan atau anaknya, dan dikeluarkan, tidak bisa, anak ini bagianku. Aku sudah berikrar, aku sudah berijab kabul, atau aku sudah berakad dengan sebelumnya, dengan orang sebelumnya, dengan orang tuanya ini, bahwa anak ini bagianku. Kamu merebutku, saya keluar, dia mati. Nah, seperti itu, ancamannya seperti itu. Tapi jangan takut ikhwah. Yang perlu kita kuatkan adalah marki itu sendiri, atau yang diruqyah itu sendiri. Kuatkan, jangan sampai dia lengah. Maka peperangannya itulah peperangan panjang untuk mengusir jin saka ini. Bukan oleh kita, tapi oleh pemilik, oleh yang terwaris. Maka ajarkan tauhid, ajarkan zikir pagi petang, ajarkan terapi al-baqarah, ajarkan mandi ruqyah, ajarkan ruqyah mandiri holistik semuanya. Ruqyah mandiri holistik sesuai dosis. Jadi holistik itu seperti gini. Misalkan seorang dengan 3 kul cukup, atau misalnya cukup dengan 3 kul, taikkan lagi dengan terapi al-baqarah. Naikkan lagi dosisnya, misalkan kalau tidak cukup juga dengan mandi ruqyah. Naikkan lagi dosisnya dengan sampai nanti bisa dengan baca Al-Quran full dengan niat ruqyah. Terus bermulazimah dengan Al-Quran, bergaul dengan Al-Quran sampai dia sangat dekat dengan Allah, dan tidak ada mampu sedikit pun makhluk karena kesucian Allah mendekati, bahkan berdiam diri, bersarang di dalam tubuhnya. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu dikuatkan adalah markenya itu sendiri, keinginan untuk berubah. Karena nanti akan sia-sia kita ruqyah orang yang tidak mau diruqyah. Orang punya khodam, orang punya jin saka, tapi dia merasakan nikmatnya punya jin saka ini. Dia mampu menerawang, meramal, atau menyembuhkan orang tanpa harus proses belajar, tanpa harus pedih-pedih seperti buyutnya dulu. Dia ingin keluar, ingin mengeluarkan itu karena gangguan-gangguan sakitnya. Saya ingin rasa sakit di punduk ini atau di punggung ini hilang, karena dokter tidak bisa menebak. Tapi saya tidak mau kehilangan kemampuan-kemampuan supranatural saya. Nah, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Karena seiring sakit itu, seiring jin saka ada di dalam tubuh itu, dan tidak akan sembuh kalau dia keluarkan. Dan dia ilmu itu, tipuan, sama seperti sihir yang namanya khodam. Jadi, seorang bisa meramal, yang diramalnya bisikan-bisikan daripada syaitan, mampu melihat hal-hal yang gaib, mampu menyembuhkan orang dan sebagainya, sebagaimana yang dimiliki oleh kakek atau buyutnya atau orang tuanya terdahulu yang disebut jin saka. Batalkan dulu itu, ingkari dulu, dan berharap tidak mau punya ilmu seperti itu. Maka kita tinggal meruqyahnya. Ruqyah secara bertahap, ruqyah cukup sekali. Yang paling ini adalah tazkiyatun nufusnya, pembersihan diri. Maka porsi yang paling besar untuk penyembuhan seperti ini adalah tazkiyatun nufus, 75%. 10%-nya adalah herbal, 10%-nya ruqyah mandiri, kemudian 5% hijrah dan ruqyah. Nah, seperti itu. Ini tuntas. Nah, dengan jin khodam sama juga, lafadzkan ikrar pemutus terlebih dahulu dengan bangsa jin. Kemudian ruqyah mandiri atau kita ruqyah orangnya. Sekali lagi, jangan pernah mau meruqyah orang yang tidak mau diruqyah. Ini akan sia-sia. Kita bacakan Quran, pikirannya kemana? Kita bacakan Quran, maka dia tutup telinganya, bukan dengan tangannya, tapi dengan pikiran-pikirannya, tidak didengarkan. Maka yang lebih parah, kita baca Quran, bacakan ayat ruqyah, kayak dia malah ikut baca. Susah dikendalikan. Dan percuma kalau orang tidak mau ruqyah, hanya coba-coba
lalu dia muntah-muntah mungkin di sana atau ada reaksi pasti ada, tapi penyakit tidak keluar, jin tidak keluar, karena ada perlindungan yang sangat kuat di dalamnya. Pengakuan bahwa jasadnya ini butuh jin seperti ini, seperti itu. Sehingga sia-sia, mereka pulang jadi lagi, gila lagi, panas lagi, demam lagi. Disalahkanlah peruqyah. Saya diruqyah sama ustaz ini sakit badan, saya juga seperti ini, tambah parah nih sakitnya. Janganlah seperti itu. Itulah kenapa kami tidak meruqyah orang yang tidak mau diruqyah. Sekalipun seorang ibu datang ke rumah menceritakan anaknya ini, tolonglah anak saya ruqyah, saya menangis-nangis. Kenapa bu? Anaknya suka marahin saya, mukul-mukul saya. Dilihat pas diruqyah, ya itulah, mau diruqyah enggak kakaknya si anaknya ini, ya itulah enggak mau. Lebih baik jangan. Kita dahulukan dakwah untuk orang-orang seperti ini, kepada ibunya dan kepada anaknya terutama. Ajak bergaul, ajak ngobrol dulu, ajak dekat dulu. Sudah kenal 1 bulan, baru diruqyah, atau 2 bulan atau 1 minggu 2 minggu. Karena kalau kita ruqyah, ya seperti itulah, tidak akan menuntaskan masalah. Maka jangan sekali-kali mau meruqyah orang yang tidak mau diruqyah. Jangan sekali-kali diruqyah. Tapi itu pilihan terserah antum. Tidak ada larangan dari Nabi. Nabi hanya merintahkan baca saja. Asal itu baca. Kalau misalkan dipaksa untuk baca, bacalah. Namun efeknya tadi, pasien tidak akan sembuh. Yang kedua, kita yang akan disalahkan. Anak pernah ruqyah di Cibaduyut di Bandung. Ruqyah. Wallahu alam, Anda tidak pernah menyentuh peruqyah marqi akhwat. Yang menyentuhnya itu saudaranya. Hanya menyentuh. Dan setelah ruqyah karena tidak tuntas, kita tidak langsungkan, kita mau lanjutkan besok, dan besok ternyata dibatalkan. Dan dia buka status di Facebook, aing mah mau di ruqyah, nyeri awak. Kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia, saya tidak akan pernah mau lagi di ruqyah, badannya sakit semua. Padahal saya tidak pernah menyentuh dia. Dan kami memang ada SOP dan larangan untuk menyentuh pasien akhwat, bahkan melihatnya. Jadi itulah fitnah yang ada, tidak menuntaskan masalah. Dan lebih mudah meruqyah orang yang mau tobat dan hijrah secara keseluruhan, datang kepada kita memohon agar dia disembuhkan dari sakitnya, dan dia mau mau sembuh, mau terbebas dari belenggu masalahnya. Dan kita bantu cukup setengah jam ruqyah, wallahu alam, dia kembali dengan kabar yang sangat baik, seperti itu. Itulah kenapa klinik-klinik ruqyah jarang bertahan lama. Ada klinik ruqyah, berkam ruqyah, dan semacam klinik-klinik yang sifatnya ruqyah jarang bertahan lama. Pertama ya memang itu, mereka datang dengan uang mereka, ini Ustaz, tolonglah sembuhkan saya. Apa keluhannya? Saya sakit di dada ini, sakit di perut, kadang jantung berdebar, dan sebagainya, dicurahkan masalah. Kita hanya bacakan ruqyah tanpa pembekalan, yang baca ini. Mereka pulang dan akhirnya tidak ada perubahan, karena mereka mengamalkan amalan bid'ah lagi, amalan-amalan yang pengundang jin lagi keseharian mereka. Maka titik beratnya adalah hijrah. Di dakwah ini ada sepaket, orang datang kepada kita, kemudian dia curhat masalahnya, kita pecahkan masalahnya, dan kita ceritakan sumber masalahnya ini. Keluarkan sumber, atau misalkan musnahkan sumber masalah ini, maka antum insya Allah sembuh total, hijrah total. Dan itu tawarannya. Tidak mau ya silakan. Kalau misalkan tidak mau laksanakan, ya silakan, nikmati penyakitnya, nikmati rasa sakitnya sampai akhir hayat, bahkan sampai ke keturunan antum terus ke bawah. Kita judge dan kita ancam seperti itu, dan sesuai dengan memang seperti itu, sampaikan setelah kita dakwahi dulu, karena memang mereka datang untuk sembuh, mereka lakukan, dan mereka tuntas dengan masalah mereka. Wallahu alam biidznillah. Mereka seperti itu insyaallah. Ini pembahasan jin khadam dan cara menghindarinya. Cara berlepas diri dan cara menghindarinya telah kita jelaskan. Intinya hati-hati memilih guru, hati-hati menyekolahkan anak atau memondokkan anak ke pesantren-pesantren. Cari yang paling aman, yang mereka ikuti adalah tuntunan baginda Nabi SAW. Karena kita mencetak para ulama bukan mencetak para dukun, bukan mencetak para ustadz-ustadz akhir zaman, naudzubillah. Maka Ustadz Az-Zaman maksudnya ustadz yang zaman sekarang yang orientasinya adalah dunia dan dunia. Kita inginkan generasi kita lah penerus para nabi, penerus yang
mengajarkan tauhid, mengajarkan syariah, mengajarkan adab dan akhlak insyaallah. Barakallahu fiikum. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.